Halo Sobat Vokasia, pada video sebelumnya kita sudah memahami bagaimana caranya kita bisa menangani sebuah event sederhana dari user seperti mengklik dan bahkan hover pada suatu tombol. Di mana pada video kali ini, saya ingin menunjukkan ke kalian sebuah contoh event handling yang lebih kompleks lagi, seperti event yang diterima pada sebuah form atau formulir pada React. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi web, pasti umumnya juga kita itu akan mengembangkan sebuah formulir, seperti formulir untuk login, register, dan lain sebagainya. Dimana kalau di dalam React, penerapan untuk membuat sebuah form itu bisa dibilang agak berbeda ya ketimbang kita membuat sebuah form sederhana pada aplikasi HTML biasa. Karena yang pastinya ketika kita ingin membuat sebuah form pada React, kita tuh harus memahami betul-betul bagaimana caranya kita bisa menetapkan sebuah state dan menggunakan state tersebut ke dalam komponen form kita. Dimana pada materi kali ini, saya ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya kita bisa menerima inputan user dari elemen input di sini, serta bagaimana caranya kita bisa menggunakan elemen button di sini untuk mensubmit atau mengirim informasi yang pengguna sudah inputkan ke dalam inputan di dalam sebuah form. Nah, di mana apabila di dalam elemen button di sini kita tuh memiliki atau bisa menggunakan atribut yang bernama onClick, di dalam elemen input di sini kita itu bisa menggunakan atribut yang bernama onChange. Di mana yang sederhananya atribut ini lakukan adalah men-trigger atau mengeksekusi fungsi tertentu setiap terjadinya perubahan nilai atau value pada inputan kita di dalam form ini. Misal seperti apabila di dalam inputan form di sini saya mengetik ASD, lalu selanjutnya saya ingin mengetik F. Nah, maka setelah saya mengetik F dari yang awalnya ASD tersebut, dia itu akan mengeksekusi event handler onChange di sini. Misal di sini saya ingin membuat sebuah fungsi untuk menangani perubahan nilai atau value dari input ini. Function handle change. Lalu mungkin isinya kita console log saja. Kita berikan pesan change seperti ini. Kita copy saja nama handle change di sini lalu kita paste. Dimana sekarang apabila kita cek console, setiap kita melakukan perubahan value pada input di sini, nah, dia itu akan men-trigger event handler onChange. Namun dalam kasus form, pastinya kita tidak ingin menggunakan fungsionalitas onChange ini, bukan? Karena kita hanya ingin mengetahui data atau nilai apa yang sudah diinputkan oleh user ketika dia menekan tombol submit, dan bukan kapan dia baru mulai mengetik di inputan ini ya. Namun hal lain yang harus kita perhatikan di sini, ketika kita itu sebenarnya mengganti atau menambahkan value ke dalam inputan di sini, atribut onChange ini itu memberikan sebuah objek yang bernama event yang berisikan informasi-informasi terkait event apa yang barusan saja terjadi. Dimana untuk mengakses objek event itu sendiri, kita bisa tambahkan event sebagai parameter fungsi handle change di sini. Jadi sederhananya isi dari objek event ini adalah details mengenai event yang men-trigger fungsionalitas onChange di sini. Dimana selanjutnya kita bisa log event apa yang baru saja terjadi seperti ini. Lalu misal di dalam objek event ini saya ingin logging juga target lalu value. Jadi sederhananya di sini adalah event adalah objek yang memberikan kita informasi mengenai event apa yang memicu handler onChange di sini. Lalu target di sini adalah elemen yang men-trigger event ini, di mana value di sini atau properti lainnya yang ada pada target elemen yaitu input, misal seperti type, placeholder, itu bisa kita ambil dari objek target di sini. Sebagai contoh, ketimbang kita bisa mengambil value dari elemen target yaitu elemen input di sini, kita bisa mengambil juga nilai dari atribut-atributnya seperti misal di sini ada type dan placeholder. Dimana sekarang kalau kita console log, nah, kita bisa lihat nih bahwa dengan mengakses objek event target di sini kita bisa mendapatkan value untuk sekarang ini. Jadi asdasda di sini, lalu tipe yang mereferensikan value dari atribut tipe di sini yaitu text ya value-nya. Jadi di sini dia mengembalikan kata text. Selanjutnya di sini ada atribut placeholder
Yang mana kalau kita panggil seperti ini, dia akan mengembalikan isi atau value dari placeholder tersebut. Ya, seperti ini. What's your name? Jadi sederhananya melalui objek event target di sini kita bisa mengakses value dari elemen ini secara langsung beserta value dari atribut-atributnya. Oke, sekarang mari kita hapus dulu dua console log ini karena yang memang sebenarnya kita butuhkan adalah event target value di sini. Sehingga sekarang apabila kita ketik beberapa hal di sini, maka fungsi handle change di sini akan dipicu atau di-trigger. Dimana sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menggunakan value atau nilai di sini yang user sudah inputkan di tempat lain dalam aplikasi kita atau komponen kita. Dimana di sini ketimbang elemen H1 kita ini menampilkan kata hello, dia itu dapat menampilkan value atau nilai yang sudah diinputkan oleh user dari elemen input di sini. Nah, untuk itu pastinya kita membutuhkan yang namanya state. Mari kita langsung saja membuat sebuah state variable di atas di sini const name set name ya. Jadi saya beri namanya name. Lalu di sini saya panggil fungsi useState seperti biasa. Kita berikan nilai awalnya sebuah string kosong seperti ini. Lalu seperti biasa juga kita akan mengimpor fungsi useState ini dari package React. Selanjutnya saya ingin menggunakan variable name di sini ke dalam isi dari elemen H1 di sini. Lalu selanjutnya untuk fungsi setName di sini saya pasang ke dalam fungsi handle change. Jadi seperti ini. Dimana di sini dia menerima argumen value, kita pass saja event target value ke dalam sini. Kita hapus console log-nya, kita save file ini. Dimana sekarang apabila saya mengetik kata-kata baru ke dalam inputan di sini, nah, maka saya berhasil mengubah state name di sini yang dipasang pada elemen H1 nilainya setiap saya mengganti atau menambahkan kata-kata baru ke dalam inputan di sini. Selanjutnya, kalau kalian ingat lagi ketika kalian membuat sebuah form menggunakan HTML biasa, umumnya itu masing-masing elemen dalam form itu akan bertanggung jawab untuk menangani state-nya masing-masing. Sebagai contoh, mungkin kalian masih ingat ada sebuah atribut dalam elemen input yang bernama value. Dimana kalau dalam kasus HTML, atribut value ini akan bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diinputkan ke dalam inputannya di sini. Namun dalam React yang sebenarnya kita harus lakukan itu adalah mengeset atribut value ini sebagai nilai yang datang dari objek event target value di sini. Dimana sebelumnya kita sudah memasang variable name ini value-nya dengan event target value setiap kita melakukan perubahan pada inputan di sini. Untuk itu kita langsung saja set variable name di sini. Sehingga sekarang kalau kita lihat di dalam elemen input di sini, sumber dari value apapun yang kita masukkan di sini tuh hanya satu ya, yang datang dari state variable name di sini. Jadi sederhananya value apapun yang kita masukkan ke dalam elemen input di sini dapat dengan mudah dilacak oleh aplikasi kita untuk digunakan pada elemen-elemen lain dalam aplikasi React kita. Nah, sederhananya dalam kamus React ini tuh disebut sebagai controlled component. Jadi sederhananya control components adalah komponen form seperti input, text area, ataupun select yang value-nya itu sepenuhnya dikelola oleh React State dan bukan secara independen dikelola oleh elemen itu sendiri. Agar nilai apapun yang digunakan pada React State tersebut itu bisa dijadikan sebagai single source of truth pada data-data form kita. Dimana contohnya di sini itu kurang lebih sama seperti yang baru saja kita buat ya. Jadi ada sebuah state variable value, lalu ada fungsi handle change, lalu di sini di fungsi set state-nya kita pass event target value, lalu di sini ada fungsi handle submit yang akan dipicu atau di-trigger ketika elemen form di sini itu menerima sebuah event ke dalam handler on submit di sini. Jadi intinya begitu ya sederhananya bagaimana caranya kita bisa menangani event yang datang ke dalam inputan form kita. Silakan apabila kalian tertarik, kalian bisa coba-coba sendiri atau kalian mungkin bisa pergi ke website FreeCodeCamp di sini yang membahas penuhnya tentang controlled atau uncontrolled component pada React.js. Di mana langkah selanjutnya mungkin kalian bisa coba-coba menambahkan inputan baru seperti misal apabila kalian ingin membuat sebuah form login, pastinya ada inputan email dan password.
Dan masih banyak lagi jenis-jenis form yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Demikian, itulah bagaimana caranya kita bisa menangani sebuah event yang datang ke dalam komponen form pada aplikasi React kita. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.